Oke teman-teman, selamat malam sekali lagi. Kita sekarang masuk ke sesi ngobrol-ngobrol santai tapi bermakna. Tuh ekspektasi gue tambahin biar Iya, iya, bermakna. iya. Nah, Aman. kita kedatangan tamu kita di hari pertama ini, di malam pertama ini ada Bapak Adriano Kolbi. Tepuk tangan dong sekali lagi. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih. Hehehe. Seorang stand up Ya, comedian, CEO dari Majelis Lucu ya, Indonesia, seorang podcaster ya, dan teman SMA. ya betul. Ali itu kakak kelas saya. Ali kakak kelas saya, kami satu tim basket. Dia Ya. 1 tahun di atas. Yes. Hmm. So, men sekali lagi thank you so much for coming. Sama-sama terima kasih. Saya juga Thank you terima so much kasih for untuk coming. undangannya. Jadi kita langsung mulai aja kan Ya. ini santai gitu ya. Hmm. Gua mau membuka dengan satu atau paling banyak mungkin 2 pertanyaan. Oke. Habis itu gua serahkan ke teman-teman semua yang ada di sini untuk bertanya ke lo. Ya. Pertanyaan pertama very simple aja. Hmm. Kita kan ini acara revisi hidup ya. Ya. Bicara soal revisi hidup. Ya. Lu ada nggak momen-momen tertentu atau seandainya ada banyak mungkin ada momen yang lebih memorable gitu yang memorable yang lu anggap atau lu lihat sebagai salah satu momen kayak titik balik yang membuat lu merasa kayaknya gue perlu merevisi hidup gue deh gitu atau I need to change something about my life gitu. Hmm. Ada nggak sih momen-momen seperti itu? Jawabannya sebetulnya berkali-kali. Maksudnya ada beberapa kalau looking back gitu beberapa periode krusial dalam hidup itu merevisi. Oke. Eh. Dan ada particular moment di antara banyak itu ada nggak yang lu ingat mungkin yang bisa yang lu nggak keberatan untuk share mungkin? Enggak, gue gak keberatan kalau share aja nggak apa-apa. Nggak jadi rahasia juga. Eh sebetulnya lu terlibat dalam cerita ini sebetulnya sangat menarik. Tadi gue sempat cerita di bawah gitu. Yang lucu adalah ternyata pas ngobrol tadi beberapa 22 tahun udah mau merevisi hidup. Emang ada kesalahan apa dalam hidup Anda? Gitu? Hidup belum jalan kok sudah mau direvisi. Ada apa ini? Gitu kan baru mulai. Jadi ceritanya dulu jadi kami sekolah di SMA 70 waktu itu SMA unggulan. Hari ini udah enggak karena sistemnya zonasi kan. Jadi mana yang deket doang, bener. Pada saat itu mungkin pilihan hidup yang sukses itu dinyatakan kalau kelas IPA gitu, nggak tahu masih sekarang begitu apa enggak. IPS tuh kelas sisaan doang. Kebetulan saya IPS. Waktu itu mungkin pressure pendidikannya 85% keterima UMPTN, saya yang 15%. Gue gak tahu, lu 15% apa enggak? Apa lu keterima? Terima. Oh lu keterima, dia keterima. Berarti Ali lebih hebat lagi, dia keterima dan dia memutuskan untuk gak mengikuti jalur itu. Facebook awal, jadi Ali ini tiba-tiba udah di Iceland, tiba-tiba udah di Slovenia, udah hidupnya out banget zaman sebelum ada sosial media, maksudnya baru Facebook doang dan segala macam. Mungkin SMA tuh juga waktu itu merasa bahwa ada cap gagal gitu, tidak ikut mayoritas, dan mungkin itu momen pertama kali ya, salah satu momen dewasa pertama menentukan, oh nggak apa-apa lah kalau emang punya jalan hidup yang berbeda dari kebanyakan. Itu satu. Lalu kuliah kebetulan di luar negeri, punya shift mindset yang besar, yang tadinya pribadi merasa kecil, tidak interaktif gitu ya, sekarang bisa ke depan menyuarakan dan diberikan kayak kepercayaan diri bisa merajai dunia, berkarir di agency, mendapat recognition level dunia seperti yang dicita-citakan pada saat itu. Mungkin umur 27-28, lalu setelah mencapai itu ternyata bukan seperti hal yang dibayangkan, lalu bergeser mencoba stand up. Jadi mungkin itu yang kedua. Jadi pertama tidak seperti mayoritas, kedua
meninggalkan satu-satunya karir yang dipelajari saat kuliah. Habis itu tanpa pengetahuan apa-apa udah terjun bebas aja, ngikutin stand up dan membiarkan hidup membawa kemana. Memutuskan menikah itu beda lagi. Jadi tapi ini harus dibagi, sebetulnya harus dibagi ke kelompok umur sih. Jadi kalau 30 boleh nggak di sebelah sini yang muda? Nggak, karena menurut saya karena yang 20-an tidak perlu denger yang 30-an. Karena 30-an nanti lebih gelap lagi, ntar kamu skeptis sama hidup. Nanti, biar yang 30-an ngobrol sama yang 30-an aja gitu. Beneran, karena ya lebih gelap lagi. Saya pernah bercerai, nah ini singkatnya, maksudnya saya pernah bercerai lalu memulai hidup lagi bla bla bla. Nah, gue nggak apa-apa mau share detail, tapi mungkin di konten kan gue nggak enak karena menyangkut cerita orang lain. Tapi bagian itu gue nggak apa-apa. Nah itu lebih berat lagi, ntar kalian malah makin kayak apa itu cinta, benar-benar ribet. Tapi kalau di 20-an menurut saya di 20-an apapun yang terbesit dalam pikiran lakuin aja karena pokoknya intinya gini, hidup tuh buat saya hidup tuh bermakna karena ada waktu. Kalau tidak ada waktu itu maknanya nggak bisa diukur. 20 itu bener-bener kalau di basket anggaplah life expectancy itu 80, dia ini baru masuk kuartal 2 dan itu mestinya lagi hebat-hebatnya. Lagi apapun yang kamu cita-citakan, kamu lagi perkasanya udah lakuin aja gitu. Nah nanti mendekati 30 dan itu udah mau habis nih babak kedua nih, mau ke half time. Nah itu mulailah berpikir karena waktu mulai nggak banyak lagi dan itu mindset yang berbeda. Mungkin gitu kali ya. Kalau jawabannya itu ya ada berkali-kali. Jadi 17, mungkin 17, 28, 17, 28, 30, 35, beda lagi. Terus makin dekat. Tapi gimana menurut lo dengan kan ada juga case-case yang orang justru baru mulai menemukan his or her thing lah gitu ya. Ya. Itu justru di umur bahkan ada yang umur 40 sekian. Kan ada tuh case-case yang seperti itu dan tetap bisa thriving juga. Ya. Meskipun dengan ya tentunya ada perjuangannya juga, ada tantangan juga yang dihadapi gitu. Nah, what do you think about that? Yang mereka yang masih terus exploring gitu. Di umur-umur yang juga mungkin lebih ya beyond 20s atau bahkan beyond 30s gitu. Nggak masalah sih, kayak hari ini MLI jadi tahun 2018 sebagai PT gitu ya. Sebelumnya gue berekanan dengan PH di Visinema, bikin Visinema konten. Mungkin itu road entrepreneurship pertama tuh 2017. Itu buah hasil setelah terjun bebas dari dunia advertising, have no knowledge tentang apapun, nggak punya clue memimpin perusahaan, nggak mau punya clue bikin production apapun itu dan ya udah lompat aja gitu. Tapi juga, nah ini menurut gua, nah ini 20-an mesti nggak boleh denger ini. Yang 30, iya jadi 20-an menurut gua, lu kepikir suka apa udah kejar aja. Nanti pas udah ketemu, jangan bersikeras. Kalau memang ternyata itu bukan yang Anda bayangkan. Karena hidup akan melintir seperti itu. Yang bikin orang stuck itu adalah dia bersikeras bahwa yang dia dulu sumpahkan terhadap dirinya menjadi satu-satunya jalan buat dirinya dia. Kebayang gak sih lo? Nah jadi gini, di sini ada yang tahu ikigai gak sih? Ikigai yang irisan. Nah oke, ikigai kan saya bagus di mana, saya dibayar di mana, saya punya kontribusi sosial di mana, saya satu lagi apa ya? Apa? Enggak kan, suka, dibayar, dunia, terus satu lagi apa ya? Apa cuma 3 ya? Suka dengan dunia, Hah? sama bakat. Bakat, oke, bakat. Nah, bakat. Menurut saya itu hanya orang-orang yang terpilih aja bisa menemukan 4-4-nya dalam satu hal. Beneran, sumpah. Beneran. Makanya tergantung dari bagaimana lu mendefine your thing. Misalnya gua ditanya hari ini,
yang paling banget lu suka dan membuat lu bahagia apa? Buat gue menulis stand up, gue suka banget. Tapi kalau ditanya apakah stand up mampu menyokong hidup saya secara baik? Jawabannya enggak. Apakah stand up mampu memberi banyak manfaat orang-orang dalam konteks entrepreneurship yang bekerja terhadap saya doang yang stand up? Jawabannya enggak. Apakah mampu memberikan nafkah terhadap keluarga saya? Jawabannya enggak. Dan hari ini kalau saya mau bela ego saya doang, ini mati nih semua orang di belakang. Jadi justru, makanya ini belibet, di 40 ini ego saya tuh justru sangat kecil sekali. Saya menemukan kebahagiaan dan energi yang berlimpah melihat orang-orang, lihat keluarga, lihat orang-orang yang ini, banyak manfaat ini. Tapi apakah saya melakukan hal yang benar-benar saya suka? Jawabannya enggak. Jawabannya jauh dari situ gitu. Seperti waktu itu yang saya rasain waktu kuliah di Australia, saya benar-benar kayak wah ngelihat referensi, menang award show, dan impian saya pengen menang award show. Kayak wah dapat world recognition dan bertarung secara ranking kreatif di jajaran Asia Pasifik waktu itu. Kreatif kita ada 1000 ranking top kreatif di Asia Pasifik. Saya dan teman-teman saya di tim tuh mungkin mendarat di sekitar 500-400an rankingnya pada saat itu. Kalau mau cari award ada namanya Cannes Lion, dan itu award paling prestigious. Dan saya menangkan itu, dan pada saat menang itu, ini kalau 2 kali nggak akan tambah nikmat nih. Di situ ragu, dan di situ itu adalah cita-cita yang benar-benar saya cuma satu-satunya yang saya tahu pada saat itu. Dan banyak teman-teman senior-senior rekan sejawat yang karena dia kayak ngotot sama sumpah yang dia sebut pada saat dia umur 17 tahun, dan mungkin itu udah gak terbaik lagi buat dia di saat dia 28, ya mungkin posisinya dia sudah berkeluarga atau dia punya orang tua yang jauh lebih tua atau apa gitu-gitu loh. Jadi jawabannya sebetulnya sangat dinamis, makanya kembali lagi what define your thing, happiness nih apa gitu loh. Dan jadi revisinya tuh banyak banget gitu. Ya, tapi makanya yang dua-dua udah kelar tadi 5 menit udah out aja, udah kan. Ini emang sebetulnya konten-konten karena gak akrab sama orang tua semua nih makanya nanya ke sini. Ya gitu sih, mungkin nggak tahu ya apakah itu memberikan jawaban gitu. Ya, yes. Mungkin satu pertanyaan lagi habis itu gue lempar ke teman-teman semua ya. Jadi lu kan shiftingnya kan lumayan teman. Iya. Dan shiftingnya itu lu bergeser dari sesuatu yang lu sudah jalani begitu lama, lu sudah begitu familiar, ya kan? Bahkan sudah berprestasi juga. Terus lu bergeser ke sesuatu yang lu nggak tahu apa-apa. Ya new territory buat lu kan, unfamiliar territory gitu. Nah, bayangan gue ya, tell me if I'm wrong please. Ada rasa takutnya juga tuh bayangan gue tuh untuk bergeser. Nah, apa yang membuat lu akhir tetap memberanikan diri dan tetap bergeser meskipun ada rasa takut dalam kaitannya sama uncertainty di sana nanti gimana, maupun rasa takut dalam hal meninggalkan yang ini. Gitu. Kan ada 2 tuh jadi itu kan. Mungkin ini salah satu prinsip hidup konsisten yang saya pegang dari dulu ya. Saya mendingan belum pasti daripada yang udah pasti tai. Ya kayak gitu waktu mendingan belum pasti daripada udah pasti tai. Jadi proses mungkin mulai bekerja umur 21, mungkin 7 tahun waktu itu. Proses yang dilewati berdarah-darah lah gitu, lemburan dan segala macam. Pada saat merasakan menang, tapi catatannya tujuannya harus tercapai ya, kalau nggak pernah tahu gitu. Tercapai, lalu ini tidak seperti perasaan yang gue bayangkan pada saat dulu belum punya gitu. Dan ternyata perasaannya biasa aja. Jadi kalau disuruh ulang kan udah pasti dong begini lagi nih, kita prosesnya diulang lagi nih, begini, jilat atasan, berantem sama ini, sampai ujung sini. Wah kalau disuruh ulang 2 kali sih kayaknya enggak ya gitu, kayaknya mendingan yang belum pasti nih gitu. Tapi memang
resiko untuk melompat itu berbeda dengan semakin banyak beban yang ditanggung. Sebelum ada beban, mendingan apapun impuls yang lu punya menurut gue sikat. Karena nanti hidup akan bermain gitu. Ya hari ini kalau gue tiba-tiba kayak, saya nggak mood ngurus perusahaan, Anda saja mau nangis semua orang gitu. Udah nggak bisa pakai itu lagi gitu. Oke. Mungkin itu. Sebenarnya gue pengen lanjutin akhirnya. Boleh. Sambilnya ini. Oke, gue lempar dulu ya ke teman-teman. Silakan yang mau tanya angkat tangan, tolong. Yang mau nanya duluan siapa? Ya. Yes, going one. Ya, silakan. Mari. Ya. Namanya Saskia. Halo Mas, saya Saskia. Berkaitan sama yang tadi sih, kan mendingan nyoba hal baru yang gak pasti daripada nyoba yang pasti tapi pahit. Nah gimana kalau kondisinya kita nggak punya backup plan atau usianya udah nggak semudah 22 tadi atau belasan gitu. Makasih. Boleh tahu nggak semudahnya berapa? Atau gini deh, beban hidupnya apa? Maksudnya apakah menikah, apakah punya anak, apakah? Enggak, misalkan memutuskan dari bekerja kantoran dan mencoba hal lain, misalnya freelance atau usaha, tapi kita nggak punya backup plan sebenarnya gitu. Tapi harus mengambil itu gitu, demi yang kita suka. Nah makanya, oke. Demi yang kita suka ya. Pertama jawaban yang, pertama kalau gue gini. Gue nggak tahu di sini siapa yang menjadi tulang punggung keluarga gitu sifatnya. Terus apakah berkeluarga, apakah punya anak. Kalau gua dulu ceritanya, gue selalu bayar dengan badan gua. Jadi stand up itu nggak tiba-tiba lompat langsung stand up. Gue bener-bener yang kita punya kan waktu ya. Jadi waktu aja. Jadi gue pagi kerja, malam mencoba hal yang gue suka. Itu sampai bener-bener skocinya jadi nih sanggup menampung beban gue atau apapun kewajiban yang gue perlu tuntaskan, baru bertarung di sana gitu. Jadi nggak semerta-merta benar-benar kayak lompat terjun bebas gitu ya. Menurut gue sih nggak usah denial ya, kalau memang semuanya punya beban ya hitung aja bebannya berapa gitu dan bagaimana menyelesaikan ini seefektif mungkin sehingga lu punya waktu untuk mencoba yang tidak jelas ini gitu. Belum tentu berbuah, karena gue waktu itu juga berpikirnya gitu, karena in case shit happen, gue selalu bisa balik ke advertising. Gue tahu mungkin gue punya, ya nama gue masih harum lah, 2 tahun orang belum lupa gue gitu. Terus ada pekerjaan freelance sana sini yang bisa dilakukan untuk ini baru ke sana gitu. Lalu ternyata ini membuahkan hasil, maksudnya tiba-tiba dapat recognition lagi, siaran radio, bikin program TV pada saat itu, bla bla. Gue tahu nih kayaknya perahunya cukup kuat untuk nampung, baru gue lompat gitu. Ya jadi dan itu memang ya gue nggak tahu di sini ada yang olahraga nggak sih ya? Itu sangat terbantu dengan mindset lu berolahraga karena olahraga tuh ngetrain lu punya sense of accomplishment daily dan itu penting. Lu berasa kayak pemenang tiap hari itu penting, kayak oke, target gue yang ini udah kelar tiap hari ini dan tabungan ini tuh nanti akan berbuah sesuatu. Nah itu kayaknya mindset yang harus dilatih gitu. Agak sulit kalau lu nggak pernah kayak mungkin yang pernah mencoba diet atau apa, nah itu biasanya mindset yang mirip. Gue namain sedikit ya. Ya. Karena gue juga melihatnya begini, sama sebetulnya cuman hanya dari angle-nya yang agak samping sedikit lah gitu. Kan memang ada orang yang risk taker banget. Ya gue nggak ada backup sih tapi I don't care. Ya, benar. Ada orang begitu tapi nggak semua orang begitu gitu kan. Dan gue juga kayak bukan orang itu ya. Lebih lu itu ke Iceland kalau ini lebih aneh lagi dia. Gue ngamen sih anjir. Tapi gue juga nggak kayak gitu menurut gue. Paling nggak dalam hal gue building bisnis lah, dalam konteks kita berkarir lah gitu ya. Ketika gue mau ngejalanin, tadi gue sempat share juga sedikit pas sore, ketika gue mau menjadikan life purpose ini,
mempermudah orang untuk menemukan dan menjalani life purpose mereka sebagai fokus utama karir gua. Ya di awal-awal tuh kan nggak bisa jadi sumber pendapatan gua. Iya benar. Gitu. Nah, dan saat itu gue masih 9 to 5 tadi gitu. Dan gue nggak mau langsung ambil resiko gue tinggal ini, gue jalanin ini gitu. So gue juga butuh backup plan, gue merasa begitu. So what I did adalah ya oke, apa yang lu maksud dengan backup plan sih Li gitu kan? Oke, gue pengen at least kalau gue benar-benar tinggalin ini, gue punya waktu 4 bulan, just in case gue nggak ada pendapatan apa-apa sama sekali. Oke. Berapa pengeluaran gue bulanan? Iya. Terus Tabungan berapa? Tabungan gue berapa? Iya. Tadi dihitung gitu kan? Dan sekarang udah cukup belum? Oke, berarti mungkin gue cabutnya bukan sekarang, mungkin 3 bulan lagi, mungkin 7 bulan lagi gitu kan? Lo hitung kan? Tapi lo jadi mulai punya plan tuh. Oke, kalau gitu dan apa yang bisa gue save gitu, mungkin lifestyle gue harus gue kurangin di mana, yang bisa gue save gitu. Habis itu, oke, mulai dapat tabungan yang lebih, kayak target gue 4 bulan lagi gue cabut gitu kan. Nah, jadi menurut gue sangat bisa seperti itu. Jadi ada perhitungannya juga. Jadi ketika bilang gimana kalau kita nggak punya backup plan, oke, mulai bikinlah backup plan. Si ikigai tadi tuh nggak akan dalam percobaan pertama menurut gua. Idealnya lu mendapatkan itu, syukur alhamdulillah kalau di karunia itu. Tapi gua rasa mungkin orang harus 4, 5 kali, 10 kali dan berapa kali gitu. Iya mungkin itu kali. Mudah-mudahan ngejawab ya. Thank you Saskia. Selanjutnya siapa lagi, silakan. Ini question, silakan. Ya. Arya, silakan. Oh pakai karena mau di taping. Oh oke. Bang Adri punya tujuan hidup nggak? Dan kalau udah ketemu titik baliknya apa dan di kapan gitu? Atau masih ngalur ngidul aja sekarang? Enggak. Kayak gini. Ini dia kenapa jadi berbeda. Kalau di 20-an, it's all about me. Kebahagiaan tuh gua dulu. Me. Gua akan coba gua sampai mana. Kalau 40, kalau gua makin banyak bermanfaat, gua makin happy. It's beda banget mindsetnya. Ya kan makanya usia kerasulan ini 40 atau. Lama bener. Tapi itu energinya. Gua fearless, gua ninggalin job nyoba stand up itu me banget. 40 gua nggak gitu. 40 gua kalau gua bisa jual nih tangan gua nih di belakang gua tahu ada yang guarantee makan 5 tahun, gua mau potong aja nggak apa-apa. Itu udah beda banget. Momennya apa? Momennya lu akan tahu bahwa ternyata yang lu mau itu belum tentu yang lu butuhin. Kalau dalam kurva film kan gitu kan sebetulnya kan. Pelajaran film kan semua perjalanan karakternya adalah what we want itu adalah ternyata bukan what we need. Gue punya referensi apa ya? Lion King, semua nonton Lion King nonton dong. Nggak nonton lagi Lion King, oke. Lion King. Aladdin deh, Aladdin. Oke, Aladdin. Nah, Aladdin ya. Dia minta ke jin kan untuk mengimpresi cewek ini kan bahwa oh gue pengen kaya biar di ini apa itu. Setelah dia minta dan dia dapatkan apa yang dia minta, ternyata itu bukan yang dibutuhkan. Ternyata yang dibutuhkan adalah ya gue percaya diri, tampil sebagai diri gue aja gitu. Lion King juga gitu. Enggak, gue pengennya mengelakkan tanggung jawab, gue lari di hutan ini bla bla bla. Ternyata yang dia butuhkan adalah dia balik lagi sebagai pemimpin. So lu akan mengalami itu. Tapi menurut gue want lu tuh harus dihabisin. Syukur kalau lu gak perlu puter balik, ngerti gak sih? Maksudnya ada case-case gitu kayak Kobe Bryant tuh menurut gua lulus SMA main basket, bermanfaat buat orang, daerahnya juara, bikin sekolah, anak ini dia bermanfaat tuh syukur. Tapi menurut gua sangat jarang itu. Sangat jarang 18 tahun lu ketemu diri lu di mana gitu aja. Momennya gitu mungkin. Thank you. Ya, mudah-mudahan yang ada di sini yang jarang. Apa? Yang Iya ada di semua. sini yang jarang.
Dan juga sebetulnya gini, gue namain juga. Karena emang kebanyakan orang juga sepertinya ini pendapat sih ya. Gue nggak bisa bilang ini fakta berdasarkan apa. Ini pendapat gue dari observasi pribadi aja. Emang kebanyakan orang juga di usia segitu masih banyak yang belum terlalu mikirin hal ini, gitu. Iya. Gitu kan. Jadi sehingga akhirnya kasusnya jadi jarang. Gitu. Makanya gue pribadi gue selalu sangat salut dan respect juga dan kagum juga sama yang di usia 20-an itu bahkan ada yang belasan gitu kan. Ya. Yang nyampe di titik sudah yang bahkan meskipun belum menemukan tapi sudah merasa perlu untuk menemukan. Itu tuh keren gitu, menurut gue. Oh iya. Dulu kan nggak ada networking begini, gimana tuh? Iya, that's true. Dia dan opportunity pun nggak sebanyak sekarang, betul. Yeah. Thank you, Arya. Next, ya. 1, 2, 3, oke. Ya. Ya, jadi kan kita masih Nama. berdiri ya. Ya, sip. Oh, dia nggak berdiri tadi. Iya. Berdiri aja. Oke. Nah, ya. Kan di sini gue masih ya 20-an ya, Bang ya. Nah, gue sangat memiliki ketakutan akan mencapai titik terendah dalam hidup gue gitu, Bang. Iya. Nah, untuk pertanyaannya sebagai senior gitu kan, yang lebih senior dari gue lah. Iya. Nah, gue apakah titik balik dari orang yang sedang jatuh ke titik terendah itu sama treatmentnya gitu, treatment untuk titik balik bounce back-nya lah ke atas lagi dari titik terendah itu, apakah treatmentnya sama apa tiap orang beda-beda gitu? Oke. Sebetulnya dalam cara lo merangkai kalimatnya itu ada pengandaian 2 kali dalam pertanyaan. Jadi kayak jadi itu jauh gitu. Pertama gue nggak paham kenapa 20-an takut mencapai titik terendah hidup. Kedua, kalau lo emang mencapai titik terendah hidup, gue bisa jamin itu belum yang paling rendah. Oke, sekarang gue balik. Sekarang gue cerita yang berbalik. Tadi kan kita bicara tentang pencapaian kan dan pergeseran dan apa yang ini. Gue bisa bilang gue pernah hampir mati 3 kali. Dan setiap mati itu kayak wah ini gak mungkin lebih rendah lagi nih. Kita harus berjuang. Ternyata yang pas kedua, wih ini lebih gila lagi gitu, sumpah. Iya, dan gue kalau lu tanya, misalnya contoh misalnya perceraian gue gitu misalnya, perpisahan gue waktu itu. Gue sih berdoa itu yang paling parah ya gitu. Tapi sih kalau melihat 2 yang sebelumnya bisa jadi ntar ada lagi gitu. Jadi kan orang ngarepin hidup tuh dia begini kan. Tapi pada kenyataannya sebetulnya kurvanya dia akan begini nih. Gitu. Itu yang terjadi sebetulnya. Kalau ditanya apa momennya dan bagaimana treatment baliknya, ya jawaban klise selama belum mati ya berarti masih bisa ada harapan gitu aja. Nah balik lagi tadi mindset misalnya nge-gym dan olahraga itu, jadi lu mulai punya kayak, misalnya kita pakai, lu umur berapa 22? Oke, boleh ada yang umur 30-an? Coba, oke 30-an lagi gini. Waktu lu 20-an, oke, nabung 5 juta berapa lama? Iya. Ya. Sebulan ya? Oke. Enggak, di umur 20-an ya? Ya, 2 bulan. Oke, 5 juta 2 bulan ya. Oke, sekarang di 30-an nabung 5 juta berapa? Ternyata hidupnya lebih susah. Lebih panjang. Oh, lebih sulit. Salah saya. Enggak, tapi ya yang berusaha gue bilang adalah lu akan menemukan mekanik
gimana cara, gue udah pernah lewat rute ini, gue tahu nih cara bounce backnya lebih cepat. Itu akan ketemu sendiri gitu. Jadi emang resistensi ini tuh maraton gitu. Jadi lu apa ketakutan gagal itu, kalau Michael Jordan nih idolanya Arin, Michael Jordan bilang kayak if you don't win you learn. Jadi dia nggak pernah anggap ada kalah. Nah sekarang gimana caranya lu mengambil itu aja gitu, bagaimana dan dia mesti akan lebih cepat. Kalau lu belajar lu akan lebih cepat di tikungan yang sama. Itu aja sih gitu. Dan ya itu, jadi dia kurva naiknya tuh nggak gitu. Dia kalau di zoom in dia akan begini tuh. Dia akan gitu. Jadi nggak necessarily cus gitu. Tapi mungkin juga basic. Oke. Gini, gue tanya sama lo. Biar lu enak gitu. Enggak, gue tanya sama lo. Dulu lu pada saat mengambil keputusan, fear itu seberapa dekat, Ri? Besar apa enggak? Keputusan apa? Apapun, kayak ke negara nggak jelas lah, atau apalah, ngamen apa, fear dekat nggak? Iya. Fear dekat. Iya. Tapi did you enjoy the rain maksud gua? Yes. Nah, mungkin itu kali jawaban yang paling enak. Maksudnya orang kayak, ini gua kemarin sama bini gua cerita, kak, apa? Dia ngerasakan gua ini makhluk paling beruntung karena sama dia. Gue bilang, lu juga sama gua untung karena lu udah dapet enaknya. Gue bilang gitu. Lu gak ngalamin gua dulu naik Mio hujan-hujanan di perempatan. Kayak masih ini. Tapi gua gak pernah ngerasa hidup gua tuh kayak, ya Allah kenapa kau turunkan cobaan ini, karena gue gak pernah ngerasa gitu. Maksudnya it was just ya ini yang gue pilih, ya ini salah satu resiko yang ini, ya gue lalui ini aja dan ya capek, ya udah tidur besok gini lagi gitu. Maksudnya gue gak pernah benar-benar berusaha, maksudnya ngelongso dan kayak wah menyalah-nyalahkan keadaan. Gue berusaha menikmati itu juga gitu. Gue sangat happy dengan kondisi gue hari ini, tapi kayaknya waktu gue mengejar itu dan masih susah nggak punya duit, kayaknya happy aja ya gitu. Ya, mungkin itu juga sih. Jadi ya jalan lagi aja gitu, jatuh ya jalan lagi, ya nggak tahu sih. Lo akan mati lah berkali-kali, percaya sama gue. Semoga nggak bikin lo patah aja. Siapa tadi? Oke, tepuk tangan dulu saya. Maaf ya, saya Tadi Gary dulu ya. Gary dulu, terus tadi siapa next tadi? Najla, terus Gary dulu, Najla, terus Lulu, terus Hillary. Oke, go ahead man. Halo Bang, perkenalkan gua Giri. ya. Saat ini usia gue sudah menginjak kepala orang. Bawaannya mau nginjak kepala orang ya pokoknya. Udah 31. Jadi gini Bang, gue tersadarkan umur 31 gue di awal tahun, Januari 31. Jadi tersadarkan ketika pas bangun kayak, mana nih mimpi-mimpi lu, catatan-catatannya, tulisan lu yang lu wujudkan di umur 30. Dan lu udah 31 nih sekarang. Dan gua rasa ya ruangan sebesar ini juga gak bisa nampung ego gua di umur 30 gitu. Nah pertanyaan Bang, saat ini kan ya gua stuck gitu, mau kemana nih? Apakah gak apa-apa Bang jadi seorang mediocre? Dalam arti gini, kerja 9 to 5, one day mungkin gue berkeluarga, Sabtu Minggu dimanfaatkan mungkin dengan hobi gue main bola, atau mancing, atau ya sekedar naik motor jalan-jalan keliling kota atau keliling kelurahan atau apapun deh. Intinya nggak apa-apa gak sih Bang kalau gue jadi mediocre aja gitu. Maksudnya kan kayaknya kan nggak bakal semua orang mungkin bisa jadi Bang Adri atau Bang Ali gitu yang mungkin bisa menginspirasi orang atau mempekerjakan banyak orang. Iya itu maksudnya nggak mungkin semua orang bisa kayak gitu kan. Maksudnya apakah nggak apa-apa Bang kalau jadi mediocre gitu? Ini pertanyaannya memang pada akhirnya ketika gue ngumpul sama teman-teman gue yang seangkatan ketika habis bulu tangkis segala macam ya pertanyaan itu juga sama muncul di angkatan kita. Udahlah jadi mediocre aja lah, kerja 9 to 5 gaji cukup, Pertama, keluarga segala macam kayak gitu Bang. Makasih Bang. Pertama mungkin jangan ngumpul bulu tangkis yang gitu kan. Itu emang tempatnya orang-orang mediocre berkumpul kan. Gini, kayak tadi lu ngomong titik terendah
itu sama kayak dia menggambarkan penghidupan yang dia gambarkan. Menurut gua gak terlalu buruk menggambar hidupannya gitu. Menurut gua kayak enak-enak aja, kayaknya bisa pulang kerja mancing, besok main bulu tangkis. Gua, apa yang salah dari itu gitu? Mungkin lo harus cerita ke gua apa definisi tidak mediocre? Ya, lu pengen punya usaha, oke. Terus? Oke. Ya. Oke. Oke. Ya, oke. Oke. Pertanyaan gue selanjutnya adalah berapa tembakan yang pernah lu tembak ke usaha jalan itu? Oke. Masih bisa nembak 5 lagi? Kenapa? Hmm. 3 kali seberapa melukai lu? Cukup parah. Jadi gue punya usaha F&B waktu itu Oke. di dekat kampus. Kelar kan gue lulus kuliah Februari 2017. Oke. Oktober 2017 bikin dan itu cukup bertahan lumayan lama sampai 2023. Hancur di Covid, tapi mencoba bertahan. Ya. Walaupun gue punya satu pegawai, tapi kayak gue happy, gue bisa mempekerjakan Ya, orang nih gitu. Ya, paham gue. Nah sialnya adalah pegawai gue main slot. Ya, Allah. Dan itu maksudnya gue all in di situ bang. All in dalam arti, oke, gue punya, mesti tabungan ini gue pegang. Let's say misalkan saat itu what if revisi gitu. Apabila itu direvisi waktu itu. Gue tutup warung nih tapi gue punya tabungan. Tapi gue enggak, bisa nih gue all in tabungan terus buat nyuntik warung. Dia ternyata pegawai gue ini main slot dan ya dia nguras duit gue cukup banyak. Dan itu cukup bikin kayak ya udahlah gitu kan ya. Jadi mediocre aja lah. Kalau Kayak dalam agama nih ikhtiar terus tawakal sebetulnya jawabannya. Gak, gue tanya beneran. Gini, kalau gua, balik lagi. Makanya tadi gua kenapa masih kuat nembak ini, masih kuat. Sebetulnya gak pernah ada pintu yang benar-benar tertutup, itu satu. Seberapa kuat nih, mental, finansial, yang mau lo ambil. Kedua, kalau memang lo memutuskan pada saat sudah, gua udah kasih nih semua gitu, ya gak apa-apa juga. Lo kalau tanya gua, keinginan apa dan pintu yang terbuka di mana, gue rasa 70% yang gue pengen gak pernah kejadian. Ya gitu, jadi nggak harus kayak gitu juga gitu. Dan apa ya, masa kan udah dicoba terus kalau ini gue tuh gini, gue masalah sama orang nggak pernah nyoba. Tapi kalau udah nyoba ya tergantung gue kembalikan lagi energi lu di mana gitu. Karena kan akan ada batasan di mana anjing nih gue juga ternyata orangnya ngeyel nih gitu. Kan lu juga harus tahu itu lu di mana gitu. Kalau emang lu udah melewati batas-batas itu dan kayak ternyata hidup juga nggak di situ dan lu tidak perlu merasa seperti itu gitu ya. Dan ya nggak apa-apa gitu maksudnya. Lu kalau tanya gue mau ngalahin Feme Coki Pardede? Mau gue? Lu pikir ngurusin tetek bengek perusahaan ini nyenengin? Kan nyenengin men. Tapi gue juga tahu gitu. Ini lu akan menyentuh ini yang namanya takdir gak takdir nih gitu. Kayak lu boleh berusaha tapi zaman yang pilih orang ya lu mau ngomong apa? Dan gue juga ya gak apa-apa berusaha. Gue bukan mau bilang berusaha dengan kesempatan yang ada ya, tapi bahagia di kesempatan yang ada ya, itu kayak pesimisnya. Tapi gue juga ya udah nggak iya buang-buang waktu men, waktu gue nggak punya waktu meratapi hidup gue kayak nggak ada fungsinya gitu aja sih. Besok ya udah ini aja gitu, mungkin gitu kali jawabannya. Kayak bapak marah-marah di rumah gini. Gue nambahin dikit ya. Iya. Minum dulu by the way. Minum dulu lah. Gue sangat
penasaran sebetulnya juga sama kenapa lu nanya pertanyaan itu. Karena pertanyaan lo itu adalah nggak apa-apa ya, atau nggak apa-apa, atau boleh nggak sih, nggak apa-apa nggak sih gitu. Kalau sama orang tua yang cuma jadi karyawan. Apa hidup apa siapa gitu. Boleh nggak sih jadi mediocre aja gitu, nggak apa-apa nggak sih gitu, tuh nggak apa-apa kan dia tuh. Apa pasangan lo menuntut itu? Apa siapa gitu? Wait, bentar. Gue mau, lo kan kita udah berinteraksi dari tadi pagi hari ini ya. Mudah-mudahan gue akan take a leap juga nih sekarang nih. I'm going to take a leap. Mudah-mudahan lo tahu kalau gue menyampaikan sesuatu, insya Allah lo tahu niatnya baik gitu ya. Meskipun kadang ada yang agak pahit. Jadi gue sekarang, karena gue tadi penasaran sama pertanyaan itu gitu. Gue mencoba melihat gitu. Tapi sekilas gitu. Mungkin sepertinya kalau salah I'm sorry. Yang gue lihat itu as if you want to get a validation. Untuk orang bilang nggak apa-apa kok gitu. To be a mediocre gitu. Nah, kalau dan you want to get the validation agar orang bilang nggak apa-apa, karena lu emang pengen seperti itu, that's fine. Karena lu emang pengen, ya gitu. Tapi lu pengen orang bilang nggak apa-apa meskipun sebetulnya ada sesuatu yang ingin lu lakukan, tapi ada fear juga, ada rasa takut. Terus lu nggak seneng dengan situasi dan perasaan ini yang bergejolak ini, dan dari waktu ke waktu ada datang lagi. Terus lu mencoba mencari sesuatu untuk membantu lu memvalidasi it's okay gitu. Yang kayak gitu itu menurut gua yang jangan gitu. Jadi if you want to do that karena emang lu enjoy kayak tadi kan, emang itu pilihan lu karena lu enjoy, bukan karena ada something else yang sebetulnya yang ingin lu lakukan, tapi karena ada tadi kegagalan di masa lalu atau apa yang akhirnya membuat lu tadi, bahkan lu udah bilang tadi soalnya ragu gitu kan. Berarti keinginannya sebetulnya ada. Nah kalau seperti itu, gue jadi melihat pertanyaan itu hanya untuk memvalidasi fear, jadi fear lo mencari pembenaran gitu. Iya, ngerinya lu sebetulnya pengen nembak sekali lagi gitu kan. Iya. Tapi karena lo nggak berani, lo nanya untuk kayak agar fear lo tuh dipuk-puk. Nggak apa-apa kok, nggak usah nyoba gitu loh. Yang itu yang menurut gue yang jangan, dan sepertinya lo yang kesana, to be honest gitu. Sepertinya lo yang kesana. So kalau dan emang benar itu pertanyaan Adri tadi, definisi mediocre kan udah kejawab, dan definisi tidak mediocre-nya udah kejawab kan. So sekarang saran gua, kalau gua boleh kasih saran ya sekali lagi ya, gimana lu bisa, nggak harus dijawab sekarang tentunya dan nggak akan terjawab saat ini juga, tapi kedepannya gimana lu bisa belajar untuk mengelola si fear ini. Mungkin juga karena lu ragu karena nggak ada backup plan tadi misalnya gitu kan. Apapun itu alasannya bisa beda-beda. Atau hanya karena takut sakitnya aja kalau gagal, bisa jadi I don't know gitu kan. Alasan takutnya bisa macam-macam kan. Atau bisa kombinasi juga gitu. Tapi sepertinya lu pertanyaan tadi itu pertanyaan hanya untuk memvalidasi fear lu aja gitu. Dan kayaknya karena itu saran gua, don't give in to your fear gitu. Tapi kalau karena lo emang enjoy just doing that, it's fine. Selanjutkan. Oke. Wait tadi ke Najla dulu. Susah ya pertanyaannya. Gini. Ya, Najla, sorry, one more thing. Jadi karena gini Pak, kalau memang lu ingin menjalani itu yang usaha apapun tadi itu ya, terus kata Adri nggak apa-apa gitu, mediocre aja gitu, terus lu akhirnya jadi nggak ngapa-ngapain akhirnya. Iya, gue juga bingung. Padahal lu juga punya keinginan masih itu, punya api ya. Lu juga nggak akan nyaman akhirnya jalanin ya kan. Nah, jadi kayak pertanyaan itu almost nggak ada gunanya. Iya. Jadi almost ya, gue nggak bilang nggak ada gunanya, pertanyaan pasti ada manfaatnya. Tapi dalam hal tadi paling nggak manfaatnya jadi ada obrolan ini gitu loh. Tidak ada obrolan ini, tapi
pertanyaannya tuh kalau sekedar untuk memvalidasi ngapain gitu. Kalau gue bilang iya terus gimana? Kalau gue bilang enggak terus gimana? Ya so what gitu kan? Iya. Dan ini, gue nggak pernah merasa hidup gue extraordinary loh. Sumpah demi Allah, nggak pernah sama sekali gue. Extraordinary itu nggak pernah cross di otak gue. Yang banyak dipertimbangkan gue itu adalah opportunity dan apakah gue punya desire buat itu gitu. Jadi ada desire-nya enggak atau ada opportunity-nya enggak gitu. Ada desire enggak ada opportunity juga enggak ketemu, ada opportunity enggak punya desire juga enggak ketemu. Jadi gimana caranya ada desire while there's an opportunity atau when you have the desire you create the opportunity. Gue enggak pernah kepikiran gitu loh, sumpah. Gue pernah kepikiran itu waktu gue kuliah tadi kayak, gue pengen in the world stage menang award, mau gue banting awardnya pas menang. Itu cuma itu doang. Sisanya gue gak pernah mikir itu lagi. Ya mungkin itu membantu kali. Silakan. Izin gak mau disorot kamera boleh gak? Oh, Boleh, ya boleh. boleh lah. Boleh. Oh nggak mau disorot kamera. Lisa, Lisa bagian lip sync ya? Sebelumnya izin juga nggak mau sebut nama ya. Ini nama saya. Aku 21 tahun. Tadi abang bilang kalau misalnya umur 20-an itu fokus aja apa yang kamu suka lakuin gitu. Iya. Tapi mungkin bagi aku pengecualian ya. Karena aku single mom. Oke. Ya aku- sih, beda nih. Aku punya anak. Terus sekarang aku juga masih kuliah. Oke. Dan aku punya mimpi yang besar gitu, berkarir di bidang ini gitu. Tapi Bidang apa kalau boleh tahu? psikologi. Oke, terus Nah, kuliahnya psikologi. psikologi. Oke. Aku tinggal sama orang tuaku. Oke. Jadi sama anak aku sama orang tuaku gitu. Satu rumah gitu. Yeah. Dan di situ aku kayak ketimpangan peran gitu. Paham gak? Satu sisi aku jadi orang tua, Iya. di sisi lain aku masih jadi anak. Iya. Jadi kayak aku tuh ya bingung aja gitu. Ya, saya dari sini udah nggak punya jawabannya. kayak gini, akan menjadi sangat sok tahu buat saya kalau seolah-olah saya bisa merasakan setitik aja kelelahannya menjadi di posisi kamu gitu. Menurutku yang kamu jalani itu sangat berbeda dengan banyak orang gitu. Tapi coba dilanjut lagi pertanyaannya selain letih tadi. Ya tadi abang bener kalau misalnya orang tuh merasa titik terendah kehidupan gitu. Ya. Saya juga dulu mikirnya kayak gitu. Ternyata Oh, iya. ada lagi titik Iya, yang bener. lebih rendah. Iya, lagi, ada bener. yang lebih rendah. Ya. Sampai sekarang juga kayaknya terus terendah hidupnya gitu Ya, loh, ya, gak ya, naik-naik gitu. Ya. Nah terus saya tuh ya berusaha mencari jawaban lah ya, pergi ke psikolog, pergi ke forum-forum buat support gitu lah. Tapi yang nggak maksudnya ya sering lupa dan sekarang saya lagi lupa. Apa sih yang harus saya lakukan? Gimana cara menyeimbangkan semua peran ini gitu. Mahasiswa, anak, ibu, terus kayak ya bingung gitu. Ya jawabannya sebetulnya nggak bisa. Kamu tahu apa? Juggling, iya. Ya rasanya akan seperti itu. Tapi kalau mau, gua nggak tahu apakah ini bisa menjadi solusi. Gua percaya, ya balik lagi nih tadi. Yang gue paling familiar adalah pemrograman pelatihan. Jadi, pertama, cita-cita kamu tuh belum mati, ya kan? Kuliah masih jalan dong, ya kan? Tidak ada resiko putus di tengah jalan dong. Maksudnya orang tua tiba-tiba nggak ada support ekonomi atau apa tiba-tiba nggak ada kan? Nggak ada. Oke. Berarti yang ini udah gone gitu. Terus sisanya apa? Wajib. Boleh tahu anaknya umur berapa? 4.
Oke, 4 tahun, 4 tahun tuh berarti udah mulai ngelawan dan nanya-nanya apa dan segala macam itu seumur anak saya. Eh, Pengalokasian waktu kan bahan bacaan banyak kan, maksudnya baiknya berapa spending bla 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 bla. Ya udah timetable aja tuh kayak sisanya udah tinggal kuat-kuatan fisik dan mental memang. Nggak, saya beneran nggak berusaha sok tahu karena pasti capeknya luar biasa, ribetnya luar biasa. Tapi memang nggak ada solusi lain selain adu banteng aja sih, itu emang udah adu kuat-kuatannya ya. Tapi yang pasti cita-cita kamu belum mati gitu. Memang pasti berat sekali umur 21 punya tanggungan-tanggungan seperti nih, lihat nih, yang dua-dua yang nggak ada beban tadi mendingan apa hidup Anda ini karena mentok apa kalian dalam hidup nih? Nggak ada lah. Ya tapi juga ya gue rasa satu-satu ya, maksudnya karir dulu, mungkin nanti mengharapkan jodoh di kemudian hari apa gitu, maksudnya itu nggak akan ketemu jawabannya besok gitu. Emang udah harus jalan aja dan kuat aja, ya nggak apa-apa, sekali nangis ya besok jalan lagi udah. Mau ngomong apa gitu. Nah sekarang kondisiku tuh lagi kayak ambisinya tuh lagi besar banget. Oke. Karena lagi mahasiswa akhir nih, Ya. terus kayak wah pokoknya pengen semangat banget, pengen nunjukin bahwa nanti abis lulus aku bisa gini gitu. Ambisi aku gede banget, terus aku banyak put my energy ke karir aku, ke bidang yang aku sukain. Tapi begitu malam tidur sama anak tuh kayak ngelihat anak tidur, ih sedih ya, dari tadi siang aku tinggalin gitu. Terus aku tuh kayak merasa bersalah banget gitu. Ya. Gunain rasa bersalahnya to be a better manager aja. Ini yang maksudnya tadi pembelajaran itu, maksudnya jangan cuma guilt-nya doang yang dipakai, tapi guilt-nya bisa jadi pelajaran apa. Jadi memanage ambisinya, gimana gue punya ambisi yang sama tapi have a better time allocation, dan menurut gue itu harus di breakdown. Itu nggak bisa pakai feeling, dan itu bisa berkali-kali attempt. Let's say misalnya in 24 hour waktu sama anak sekian, mengejar yang tentang kuliah dan ini sekian. Dan lu pasti bisa ukur kayak, oh ini gak se-guilty feeling kemarin ya, tapi masih ada guiltnya. Coba gua geser lagi, misalnya oh ya guiltnya hilang tapi ini mencederai ambisi gua gitu misalnya. Ya udah geser lagi sampai ketemu, dan gua nggak bisa tahu, yang tahu mungkin cuma lo gitu ya. Itu aja sih, dan and it's normal to feel guilty. Ya balik lagi tadi gitu, kayaknya either you win or you learn gitu. Apa yang bisa lu dari guilt ini, apa yang bisa lu breakdown gitu. Jangan cuma guilt besok diulang lagi gitu. I think it's okay to make mistake. Jangan say mistake aja, udah cuma itu doang sih. Dan nanti kalau nyambungin sama yang Adri bilang tadi juga, yang gue setuju banget, again, dan gue juga sama, ya of course gue nggak akan tahu lah gitu. Iya gimana caranya? Tetapi at least dari yang Adri sampaikan saran tadi itu, ketika lo coba geser tadi kan, jadi lo ya oke, mungkin lo ada guilt yang dalam waktu sama anak tadi lo merasa kurang. Oke, ya mungkin salah satu konsekuensi ketika lo tambah waktu dengan anak itu, ya mungkin apa yang ingin lo lakukan atau apa yang lo capai mungkin akan butuh waktu lebih lama gitu kan. Tapi paling tidak lo tahu bahwa is it a price you're willing to pay or not gitu kan. Dengan oke, ini mungkin akan lebih lama, tapi at least gue spend more time dengan anak gue, dan buat gue itu worth it gitu kan misalnya gitu. Ya so akhirnya kita jadi lebih oke, jadi bukan menghilangkan atau mematikan si ambisi atau si impian tadi itu kan, tapi cuman ya kita tahu ini akan jadi lebih panjang daripada yang gue rencanakan, tapi karena gue tahu ada alasan yang lebih kuat juga, ada reason yang strong juga, ya gue ingin dengan anak gue ini waktu lebih lama. Dan by the way, nanti seiring anak tumbuh lebih besar juga, jadi bisa jadi
waktunya pun juga jadi akan ada percepatan juga nanti. Jadi nggak harus sama terus kan. Iya. Seiring anak udah semakin besar kan lain nanti gitu. Emang di umur segitu pasti ya waktunya dengan anaknya pasti akan lebih banyak dibutuhkan gitu kan dan availability dibandingkan ketika anak misalnya udah SMP, udah SD, udah kelas berapa? SD kelas 5, kelas 6, udah SMP, udah SMA gitu kan. Pasti lain gitu. So, ya. Ini sedikit aja. Mungkin gue berasumsi kalau dari cerita lo adalah di usia muda memiliki keturunan yang mestinya hidup masih tentang gue tapi gue harus dibagi bla 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 dan ini dan lo merasa sebetulnya ini nasib berat banget dan gak ada ini. Makanya tadi gue bisa ngatain suruh lihat ini. Tapi lo juga bisa lihat mungkin cerita gue sama Ali. Ali sama gue ini punya anak di umur 37, 36, 37. 37. Iya. 39 ya. Istri umur berapa? Istri umur sekarang 36, beda 6 tahun. Beda 6 tahun. Gua punya anak umur 37, anak kedua umur 41, istri satu umur. Yang kita khawatirkan, kita masih hidup gak bisa untuk nyokolain kuliah dia. Gua racing sama waktu kayak apa. Jadi I think it's a different dynamic. Dan ya sama, kengerian gua dan kengerian lu tuh mirip gitu. Ya, jadi gua rasa lu nggak perlu mengutuk hidup lu lebih keras lagi karena hidup udah keras juga. Jadi, ya, gua rasa manajemen lo harus breakdown, lihat aja. Gua rasa bisa, mestinya bisa dan nggak bisa juga nggak apa-apa lah, penyok-penyok dikit. Iya emang gitu. Satu lagi Bang. Boleh. Tapi di sisi lain tuh kayak kok dunia berkutat mimpi, masa depan, anak, orang tua, semuanya kewajiban, semuanya tuntutan gitu. Iya. Tapi aku juga kayak merasa pengen semuanya tentang aku gitu. Aku pengen ya me time lah gitu. Iya. Nah kayak susah banget nemuin waktu untuk itu tuh. Karena ketika anak tidur, oh ini waktunya aku buat karir. Oh ketika anak sekolah ini waktunya aku buat karir gitu. Semakin cepat lo berdamai dengan kondisi yang gak bisa lo nego, semakin baik hidup lo. Lo nego sama diri lo aja. Lo nego di ngantuk lo nego ini nggak akan bisa. Lo apa mau gorok orang tuanya? Maksudnya itu perdebatan paling gak ada ujung. Kita nggak bisa pilih orang tua kita kayak apa, nggak bisa. Lo mau apa? Mau semua punya kondisi orang tua masing-masing. Maksudnya mungkin orang tua Ali seumur bokap lahir tahun berapa? 43. Oh 43, 2 tahun sebelum merdeka lu mau ngarepin bikin kelas mental health kayak apa, nggak ada, udahlah gitu. Sama orang tua saya juga tahun 50, nggak ada. I wish gue bisa dapat orang tua yang kalau orang tuanya baik semua kan nggak ada yang ngumpul di sini. Ini kan karena nggak ada support semua di rumah. Makanya tadi menurut gua kewajiban tuh nggak bisa dinego. Sama kayak tadi gua bertanya sama lo tentang lo mau tembak usaha lagi, mungkin variabelnya berbeda. Tapi yang namanya wajib aja udah terserah dah gitu. Ini sisanya nih gimana nih di manage gitu aja udah mau gimana. Mau bilang nggak adil ya semua ya nggak adil juga. Itu sih. Tapi gue juga paham sih. Gue 21 gue sama orang tua gue pengen wah gila itu. Kalau berantem cekel-cekelan ke tembok men gitu. Gue paham juga 21 ya, tapi memang ya kartu lu berat memang ya. Gimana tapi udah ya. Ya gitulah. Kayak lu harus cepat. Gak akan berubah itu. Gak mungkin. Cepet. Sisa berapa jam ya udah manage aja. Sama ya kayak tadi bayar pakai badan aja mau ngomong apa. Nyokap gue tuh bilang ke kakak gue yang cewek gitu ya. Yang pokoknya yang ibu lah gitu kan, yang udah jadi ibu gitu. Dengan ya semua dengan tantangan masing-masing, dengan umur yang berbeda-beda tapi tantangan masing-masing kan. Terus kata-kata itu gue ingat banget karena gue denger gitu. Nanti juga gede anaknya. Gitu. Ya dengan kesibukannya tadi kok merasa gak ada waktu buat ini buat itu. Nanti anaknya juga gede, anaknya gede ntar lu akan ada, jadi it's not going to be like this forever gitu. Iya, betul. Kurang lebih gitu lah.
Dan itu Betul. ya tadi membantu untuk berdamai tadi itu. Gitu. Karena You bener, could mau diapain lagi? never answer forever today. Nggak bisa. Thank you. Semangat ya. Tepuk tangan dong. Semangat. Tadi ke Lulu ya. Halo Bang. Ya. Sebetulnya gue dari tadi lebih takut salah memberikan arahan nih daripada gitu. Hidup orang dulu, ya silakan. Oke, saya Lulu umur 23. Oke. Nah, ketika saya mendengarkan cerita Abang ini, berarti Abang ini orang yang ambisi ya termasuk, karena masuk sekolah favorit, kuliah di luar negeri juga kan. Terus habis itu mikir habis itu tiba-tiba kayak memutuskan untuk ya udahlah hidup mengalir aja gitu. Itu gimana Bang? Kan egonya. Oke. Jadi gini. Kan orang lihatnya kayak sekolah unggulan karena dikejar pakai ambisi. Jawabannya enggak. Jawabannya dulu waktu SMP ada kelas pinter, kelas bodoh, saya yang di kelas bodoh. Gak beneran, itu kelas bodoh. Tiba-tiba selalu punya ambisi sebetulnya itu cuma dari kuliah. Lalu membiarkan hidup mengalir aja. Sebetulnya nggak mengalir aja sih. Sebetulnya ya tadi kayak lu gitu. Barometernya di lu nih gitu. Seberapa sering lu peluru ini mau lu tembakin sampai ini kayaknya mulai konyol nih gitu kan. Ini mulai konyol nih gitu. Dan itu barometernya lu doang yang tahu. Einstein apa kalau bilang Einstein atau Thomas Alva Edison dia pernah bilang cuma orang gila yang melakukan proses berulang-ulang mengharapkan hasil yang berbeda. Iya. Einstein kan yang bilang iya. Dan dia benar, lu kalau eksperimen lu mau bikin lampu nyala lewat ini nggak nyala, lu ulang 100 kali juga ini lampu nggak bakal nyala gitu. At that time misalnya kerja di advertising. Kalau waktu itu dan gue masih cinta, maksudnya, tapi gue tahu, gue udah coba, gue udah kasih 7 tahun hidup gue, ternyata nggak sesuai apa yang gue bayangkan. Terus gue mau apa? Mau ulang lagi? Ya ulang aja. Dia pasti akan di situ gitu. Gue sangat bersyukur banget lintas karena banyak teman-teman. Ya karena dunia berubah, industrinya berubah, tersingkir, terpecat, apa dan segala macam. Jadi kayak gitu. Nah terus misalnya waktu itu kerja di production, gue belajar, gue ini have no clue. Mungkin gue juga orangnya tidak keberatan menjadi orang yang paling bodoh dalam ruangan. Gue tau kalau gue paling bodoh berarti gue belajar di sini. Kalau di tongkrongan udah jadi abang-abangan lo saatnya pindah itu berarti udah gak ada ilmu di tempat itu. Lo harus pergi. Nah, gue cuma pengennya gue pengen gimana gue bisa lebih baik dari kemarin dan gue tahu lebih banyak hal. Mungkin itu aja sih drive-nya. Menjawab gak ya? Kayaknya ini orang speaker ini hanya orang pelin-pelan aja dikasih panggung. Gue kerja kayak gitu. Ya kayak gitu sih kira-kira. Gue nggak pengen ya waktu gue nggak ngerasa gue punya banyak waktu itu sih. Ya, silakan. Ya, thank you ya kesempatannya Bang Ali, Bang Adri dan teman-teman. Jadi berkah senantiasa mengalir. Yeah. Ya, jadi thank you for the sharing ya gitu, kayak inspirational sih gitu kayak. Terima kasih. Iya. Jadi kayak dapat gitu tek. Oh iya, keren juga nih. Terus udah gitu. Jadi mau nanyanya gini, sebenarnya mungkin masih berhubungan ya sama pertanyaan tadi teman-teman gitu kan. Pertama soal karir itu mana ya, kayak sebenarnya udah ketemu lini usaha yang bisa membuat sukses dan
bisa mencapai impian materi gitu kan. Sudah ada partner gitu kan. Nah, namun Tidak bahagia. Iya, jadi kemudian baru merasa ternyata aku dan partner ini tuh mirip gitu loh. Jadi kayak dalam artian tuh dari sisi emosi kita itu mirip. Jadi kayak ya kita tuh baik, ya maksudnya kita cukup sabar gitu kan. Nah, tapi di sisi lain tuh kalau ada pendapat yang kita kekeh gitu loh, maksudnya gitu. Jadi kayak kadang itu agak menampilkan kekesalan. Aku sekarang udah lebih belajar mengelola ya gitu. Tapi justru yang aku lihat tuh di dianya. Dianya masih belum bisa mengelola itu kan. Nah, jadi kayak apalagi kan aku tuh nggak enaknya karena dia lebih senior dari aku. Jadi umurnya itu udah hampir dua kali lipat dari aku. Jadi kadang-kadang mau ngomong jujur, dulu aku udah sempet terbuka jujur, tapi justru malahan menurutku dia belum bisa belum bisa kayak benar-benar memahami kan apa yang the pain yang aku rasakan, kegalauan di keluarga, di diriku dengan trauma masa lalu, dengan usaha ini kan tuh sebenarnya saling berhubungan gitu kan. Nah terus nggak apa-apa lah, memang dia juga bukan di bidang psikologi ya, memang ada belajar pengembangan diri tapi bukan spesifik, jadi aku bisa ngerti. Nah jadi itu sekarang aku bingungnya adalah bagaimana aku mau memutuskan gini, dia tuh orangnya memang baik, mau bantu dan memang suportif gitu kan dari sisi menemani, ketemu klien atau apa, dia tuh suportif gitu loh. Nah cuman dari sisi baik gitu, bukan nggak baik ya, dia banyak membantu aku banget gitu loh, aku terima kasih sama dia. Tapi dari sisi ininya emosi, terus kayak pandangannya itu tuh kayak beda. Aku kayak lebih kayak oh ya menyadari, lebih ya berusaha mengalir. Kalau dia tuh kayak agak saklek gitu, kayak oh udah gini, kalau kamu udah dikasih tahu sama partner kamu gitu kan, ya dia kan lebih senior gitu, kayak udah kamu harus dengerin gini-gini gitu. Jadi kayak ya gitu, aku jadi bingung gitu loh gimana gitu kan. Dan di sisi lain juga ada juga kan orang tua udah tua gitu kan, jadi merasanya bagus kalau aku bisa membantu. Terus kayak ya gitulah pokoknya. Terus kayak jadi ini bingung. Partner yang dimaksud partner kerja apa partner hidup sih? Enggak benar, gue dari tadi berusaha menerka-nerka. Iya, amin, doain ya partner hidup, tapi oke. belum. Jadi gitu, maksudnya gimana ya kayak gitu. Terus kayak aku sekarang ada juga sahabat juga, dia juga kan, aku kan nawarin dia juga lini usaha kesehatan kan. Jadi kayak ya berprobiotik gitu, dan dia tuh tertarik banget, sama bilang aku mau ngembangin nanti buat pensiun bla bla. Terus kayak aku kayak wah ini opportunity lagi gitu kan. Terus aku kenal juga lagi sama co-foundernya, wah ini opportunity banget. Terus tapi jadi bingung gitu loh, kayak oke, ini kalau dulu ini dikerjain, tambah lagi aku kan juga di bidang training, di bidang kan ngambil konseling juga. Jadi kayak wah ini kayak tek gitu, banyak ini, belum lagi untuk diri sendiri, untuk keluarga, wah kayak gimana gitu, kayak gini gitu. Jadi keputusannya supaya tidak salah keputusan dan juga kayak tidak menyakiti hati si partner ini, aku bingung gitu loh. Gitu sih, itu pertanyaan pertama, mungkin boleh tolong dibantu. Thank you kakak. Oke, Hillary, is it okay kalau satu pertanyaan aja, ke apa? Jadi biar ada yang lain gitu ya. Oke? Sip. Soalnya waktu udah tinggal sebentar sedikit. Yes. Tip. Jawabannya sebetulnya nggak mungkin. Tidak salah jalan. Setiap keputusan pasti ada salah benar gitu. Apalagi lu berkanan. Bisa aja kesaklekannya dia yang kamu nggak suka ternyata itu jalan yang lebih baik. Gue nggak tahu apa konteks ini. Bisa juga kamu yang lebih instingtual memiliki kebenaran. Itu outcome, nggak ada yang bisa mastiin. Itu satu. Kedua, tidak menyakiti perasaan partner. Nah, ini juga susah nih. Gue nggak mau bilang ini generational thing ya. Tapi dulu gue besar di environment di mana kita bisa anjing-anjingan satu ruangan, kita keluar ruangan kita udah nggak ini sih gitu. Dan kayaknya kalau berpartner lo harus punya ruangan itu sih. Kalau nggak terungkap motif masing-masing, pola pikir masing-masing, dan tapi juga harus bisa dikondisikan komit pada saat
pintu ini terbuka dan kita keluar ya kita baik lagi dan kayaknya memang lu berapa sih? 22, oh ya susah. Partner lu berarti seumur gua 42. Ya beda banget. Maksudnya, dan ini generational thing, maksudnya gua dulu pernah kayak, oh ya Pak ntar ide cerita TVC-nya ini begini. Terus bos gua tuh nunduk ke bawah gitu, gue kira ngapain ya. Ternyata dia buka sepatu taruh di meja, lu terusin ide lu gue lempar nih sepatu. Gue terbiasa kayak gitu. Apakah itu memelihara toksik atau apa gitu. Gue terbiasa bikin tagline 40 biji nih. Lu lulusan luar negeri ini mau yang gue robek apa yang lu yang robek? Ah udah sini aja gue robek. Tapi gue juga terbiasa, jadi human interaction tuh sekarang jadi kayak harus dipaksain. Kalau dulu that's the only option. Ini abis aja, besok kan gue harus submit ide lagi sama nih orang ini. Gimana ya, pulang ajak ngebir kali ya, apalah cerita ini besok biar lebih smooth. Kayaknya afraid of conflict and failure tuh sekarang jadi the goal is not untuk gak punya konflik atau gak punya failure. Goalnya nggak pernah itu, goalnya adalah pada saat itu semua terjadi, lu masih bisa bangkit sekali lagi, goalnya itu. Pada saat keputusan itu nanti salah, gimana caranya ini dibenarkan lagi, goalnya itu. To avoid konflik menurut gua, lu diam di kamar aja ada ntar konflik tersendiri, gimana lu maksudnya? Iya nggak bisa, jadi gimana ya, nggak bisa sih, menurut gua emang harus berbenturan aja dan gak apa-apa, berbenturan itu gak apa-apa. I have nothing to add. Iya, gitu sih mungkin ya. Ya, gak ada, gak apa-apa. Next, mari. Nah, jam berapa sih ini? Jam 9 ya? Sebenarnya gak banyak. Mari. 3 pertanyaan ya, Ria, Indah, iya bener, ya kan? Indah, Ahmad. Tapi kalau bisa, karena waktu kita nanya dulu semua sedikit, gitu, oke. Nah, enggak bukan nanya dulu semua, singkat-singkat jadi biar waktu kita bisa maksimalkan. Silakan. Halo Kak, kenalin aku Ria. Mungkin singkat yang ingin aku tanyakan gitu ya, dari banyaknya pertanyaan teman-teman ya cukup mewakili dari apa yang ingin aku tanyakan gitu. Cuman di sini aku penasaran gitu ya sama kakak, hal apa yang menjadi apa ya pegangan hidup kakak gitu ya, hal sederhana atau hal terbesar dalam hidup kakak yang mendasari kakak tuh jadi sosok yang saat ini gitu. Maksudnya kan nggak mungkin kan ujuk-ujuk kakak tuh ketika menjalani hidup tuh kayak apa ya, cara meresponnya, terus kayak cara menghadapi transisi hidup yang luar biasa menurut aku dari yang kakak sharing tadi gitu kan. Mungkin bisa jadi apa ya, pelajaran juga buat aku terutama dan teman-teman di sini gitu yang masih dalam proses belajar gitu, ngelihat kakak merespon apa ya, sesimpel ketika ada kesulitan atau kayak ada hal-hal yang harus kita selesaikan, ya nggak ada pilihan lain selain dihadapi gitu kan. Dan aku juga mikir, oh iya ya, hal sulit atau kayak entah itu overthinking atau hal-hal apapun itu ya emang harus di breakdown dan dihadapi, kayak oh iya juga ya gitu, kenapa aku mikirin kayak sampai berlarut-larut gitu kan, dan banyak pertimbangan dan lain sebagainya gitu, kayak ya udah lo harus hadapi gitu kan. Tapi kan nggak sesimpel itu untuk kita ini yang mungkin journey-nya tuh kayak belum kayak kakak gitu kan. Jadi mungkin entah dari orang tua atau dari mentor atau dari keadaan apapun itulah mungkin yang menjadi apa ya, pegangan hidup kakak gitu. Maksudnya hal tersulit pun kakak tuh kayak apa ya, menyikapinya tuh dengan luar biasa sih menurut aku. Oke, terima kasih Kak. Ini semoga menjadi bisa jadi pegangan ya. Ini mau ditanya dulu apa? Oke. Yang menjadi pegangan sampai saat ini, setelah setengah hidup jalan ini, yang gue perhatiin ya, masalah itu pasti ada. Jangan menjadi victim dalam cerita Anda sendiri. Menurut gue semua problem yang manusia hadapi,
teman-teman gue atau siapapun yang gue kenal lah, lebih banyak pembiarannya dibanding percobaan untuk menyelesaikannya. Udah itu aja. Lalu cerita itu bergulir panjang 5 tahun, 10 tahun dan gue, ya tapi kan gue juga kondisinya ini. Nah itu, bagaimana caranya lu punya cukup kekuatan untuk own up the story. Banyak banget. Kayak tadi misalnya, ya kalau lu biarin partner lu begitu, ya inilah dinamik yang akan kita rasakan gitu. Kalau lu nulis ceritanya begitu, then you are the victim of the situation. Tapi kalau lu berhasil sekali aja kayak, masa kita gak bisa duduk sih? Banyak banget problem yang gak selesai karena emang gak pernah coba untuk diselesain. Itu aja sih gitu. Jadi kalau ingin ada perubahan ya harus ada percobaannya. Mungkin itu kali pegangan gua. Thank you. Silakan Indah. Penundaan itu gak pernah, kayaknya lu pernah ngomong deh. Lu pernah ngomong, pokoknya dalam general selain menunggu itu tidak pernah jawabannya. Ya kan lu bilang di konten apalah atau lah. Gak tahu, ya, Ya, kali, banyak lah konten pokoknya ngomongin. Menunda itu tidak pernah jawabannya pokoknya. Selain ya generally. Oke, jadi makasih banyak atas kesempatannya sebelumnya Kak. Jadi mungkin kalau yang lain bicaranya tadi soal ketakutan-ketakutan, ini satu yang menjadi kesyukuran bagi saya karena mungkin saya salah satu yang mengambil keberanian itu untuk berjalan di apa yang saya sukai. Oke. Jadi setelah pernah kerja jadi budak corporate, Ya. ini saya kemudian memutuskan untuk resign dan membangun branding saya sendiri sebagai seorang MC. Ya. Nah tapi di antara keberanian itu, saya juga pasti memiliki ketakutan. Ya. Nah setelah mungkin kurang lebih 1,5 tahun terbangun nih brandingnya, terus tiba-tiba saya merasa menemukan ketakutan nih di tengah-tengah dan ada perasaan ingin menyerah, tapi saya sayang nih sama apa yang udah saya bangun dan begitu saya ragu-ragu pada saat itu, saya masuklah sebuah agensi. Mungkin kalau di Indonesia Timur khususnya Makassar, agensi-agensi seperti industri kreatif, terus yang menyediakan MC kayak gitu, jadi agensi MC itu mungkin belum sebesar di Jakarta ya. Dan ternyata saya mendapati diri saya kaget dengan budaya-budaya yang ada pada agensi itu. Nah di tengah-tengah ini saya menemukan ini nih, revisi hidup dan makanya saya ikut karena saya mau meluruskan kembali kira-kira dengan culture shock yang saya dapati di industri yang seperti itu perlukah saya merevisi kembali nih apa yang misalnya menjadi impian saya atau saya berjalan aja nih nggak apa-apa beradaptasi atau seperti apa karena ternyata banyak yang kenyataan yang saya temukan ini dan membuat saya kembali mempertanyakan apakah ini benar-benar yang saya inginkan seperti itu. Jadi kurang lebih mungkin saya ingin meminta nih entah saya ingin meminta nasihat untuk sebuah keberanian biar saya lebih berani atau saya perlu merevisi nih apa yang sebenarnya sudah saya bangun selama 1,5 tahun itu. Jadi mungkin itu yang saya minta dari kakak-kakak yang ceritanya sudah lebih berpengalaman untuk entah bertahan dengan apa yang menjadi kesenangannya atau ceritanya jungkir balik kembali atau seperti apa. Mungkin itu yang ingin saya dengarkan sekaligus minta validasi juga mungkin ya Kak. Seperti itu. Sekarang emang merasa salahnya hidup di mana? Iya jadi ternyata saya kan 1,5 tahun udah bangun branding nih sebagai MC ceritanya di Makassar. Oke. Dan saya bersyukurnya alhamdulillahnya saya udah bisa hidup lah, udah bisa memenuhi keinginan-keinginan saya. Tapi karena mungkin entahlah ada perasaan serakah atau seperti apa saya mau lebih, saya gabunglah sama satu agensi dan ternyata saya banyak mendapati culture shock. Oke. Seperti itu. Apakah gini culture shock masih culture shock lah kemanapun pergi. Apakah dengan bergabung mendekatkan lu dengan goal yang lu cita-citakan? Maksudnya job nambah nggak? Apa job berkurang culture shocknya doang gitu maksudnya? Nah sejauh ini yang saya rasakan saya bergabung jobnya masih seperti itu saja. Cuman ternyata di balik dunia yang mungkin saya kenal secuil itu dari perjalanan 1,5 tahun saya, ternyata mereka banyak menuntut yang di luar yang biasa saya lakukan seperti itu. Dan jadi, itu bertentangan dengan apa? Prinsip hidupkah atau hanya comfort level aja? Iya sepertinya cover level saja sih. Cuman itu benar-benar membuat saya kaget.
Ya kalau comfort level bro berarti udah tahu jawabannya. Maksudnya kalau comfort level, gini, apa ya? Kayaknya, gue selalu bilang kacang yang lupa kulit tuh kacang yang mau maju gitu. Karena kayaknya the biggest enemy adalah comfort. Kalau culture shock ya kemanapun kita pergi kita pasti akan culture shock. Tapi kan gimana kita adaptif dan kalau ternyata ini, makanya gue tadi nanya ini melukainya apa comfort level apa principle level. Kalau principle level gue nggak bisa menjawab. Tapi kalau comfort level, gue malah takut hidup tuh comfortable gitu. Gue takut, maksudnya kayaknya nggak ada yang dipelajari. Maksudnya menjadi orang paling bodoh dalam ruangan itu kan nggak comfort gitu. Kalau mau comfort mah, ini sebetulnya nerima kayak gini. Ini kalau bukan Ali yang minta, gue paling males. Karena ini toksik banget. Ini toksik. Ini gue pulang bisa kayak saya tahu jawaban semuanya gitu. Dan itu gila, hidup sendiri belum beres terus merasa punya jawaban bahaya banget gitu. Jadi kalau bukan Ali, jadi ya comfort bukan goalnya ya. Gue rasa goalnya kayak tadi kayak misalnya, menurut gue nggak apa-apa ya ada misalnya ketamakan dikit, misalnya pingin memperbaiki level hidup, normal-normal aja. Kalau emang harus melalui banyak ketidaknyamanan untuk mencapai itu, ya kayaknya emang itu journey-nya ya. Mungkin semoga itu menjawab ya. Kecuali emang udah apa yang diminta aneh-aneh gitu kayak yang prinsipal banget ya, itu barulah. Lo boleh share sedikit nggak? Gue inget lo pernah share di salah satu obrolan kita dulu. Lo bilang sukses tuh buat yang berani aja. Kan? Iya, bahagia tuh buat yang berani aja. Iya. Karena I think itu kata kerja gitu, kayak comfort, kebiasaan, familiarity, itu lo akan ada di loop yang sama-sama aja gitu. Bagus kalau memang itu udah yang lo tuju gitu, dan banyaknya itu belum gitu. Membuang kenyamanan dan makanya tadi gue nggak apa-apa dengan kegagalan, tapi gue masalah dengan tidak mencoba. Itu selalu masalah. Tapi juga mencoba terus mencederai diri dan banyak orang lain, dan itu ya lo juga ukur diri lah. Jadi ini memang paradoks, ini tuh kayak gini. Yang gendut solusinya diet, yang kurus solusinya makan. Ini nggak bisa nih dicampur, memang lo harus tahu lo ada di spektrum apa. Kalau lu orangnya takut mencoba, ya lu solusinya mencoba gitu. Tapi kalau udah berdarah-darah dan ini, tapi saya masih ngotot, ya lu solusinya ngerem gitu. Jadi memang beda, dan dua-duanya butuh keberanian. Dua-duanya butuh keberanian. Satu mengatasi ketakutannya, satu ya punya keberanian untuk menahan diri. Dan yang udah pasti adalah moral kompasnya itu bukan kenyamanan yang dituju. Udah pasti itu. Udah pasti. Setelah. Makasih Kak. Semoga menjawab. Ya, Ahmad silakan. Ya, izin Bang Adri. Ya. Perkenalkan saya Muhammad Amar Mufid. Ya. Dipanggil Amar. Saya ingin bertanya kepada Bang Adri ya. Amar atau Ahmad? Ya. Amar. Oh Amar, soalnya gue tadi salah. Amar. Apa sih motivasinya Bang Adri itu dalam stand up comedy? Apakah sebelumnya Bang Adri itu ada kayak target nggak sih, misalkan sebulan pertama ikut stand up tuh dapat apa aja, atau 3 bulan pertama, terus 6 bulan pertama hingga 1 tahun pertama. Nah terus apakah waktu di saat Bang Ardi pertama kali ikut stand up itu Bang Adri itu all out apa bagaimana? Terus tadi di awal juga Bang Adri kan bilang Bang Adri tuh pernah ngerasain berdarah-darahnya. Boleh diceritakan part-partnya bagaimana? Terima kasih. Oke. Kalau stand up, waktu umur 28 mencoba stand up, motivasinya cuma
gue bekerja sebagai penulis iklan, gue pengen menulis sesuatu yang gak diperintah orang lain. Udah itu doang. Sesimpel itu. Pertama kali open mic tidak terbayangkan hari ini. Jauh hari ini bahkan jadi cita-cita aja enggak. Gue cukup happy, capek di kantor, gue bisa bikin joke. Udah itu doang. Abis itu ternyata joke itu beriak dan menjadi besar, bla 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 dan segala macam. Hari ini kenapa masih stand up? Motivasinya hari ini gue punya kantor. Kalau gue menjalankan show dan konsisten, masih banyak orang yang bisa makan dari sini. Sesuatu yang gue buat rutin yang first circle gue, keluarga gue, teman-teman terdekat gue masih ikut bangga dan bahagia. Tapi kalau misalnya stand up suatu saat nanti hanya membawa malu dan tidak membawa banyak manfaat, gue berhenti besok gak masalah. Jadi tergantung lu bertanya gue kapan. Kalau hari ini gue sebetulnya udah nyaris nol. Hari ini gue nyaris nol. Nyaris nol. Dan gak apa-apa gitu. Maksudnya gue sangat happy, gue gak menyangka hidup gue bisa kayak gini gitu. Gue gak tahu ya motivasi apa enggak. Gue bergerak gak punya goal kok, beneran. Kayak tadi, gue bener-bener menikmati pada saat gue lulus kuliah, gue masih nyicil motor kehujanan di Kuningan dari jalan dari Kuningan ke Bintaro gitu. Maksudnya gue gak pernah kepikir, nah ini mungkin juga sosial media dan segala macam. Gue gak kebayang hidup tuh sukses tuh apa, gak kebayang gue. Lu tanya orang tua gue juga gak ada yang nyangka anaknya jadi gini. Maksudnya gue gak ada gue menikmati, gue dulu cukup seneng besok bisa bikin joke yang beda, udah itu doang. Gue gak kebayang jadi bintang, gak kebayang orang gak ikut. Gue tuh siapa, gue bukan siapa-siapa, gue gak kenal Panji, gue gak kenal Radit adik kelas, gak kenal siapa Radit. Maksudnya gue happy day by day, gue punya sesuatu yang baru aja dan oh ternyata masih ada lagi ya gitu. Mungkin apa tadi lu bilang? Motivasi. Mungkin berarti bukan emang jalan aja ya. Tenacity itu apa? Kegigihan. Mungkin punya kegigihan kali. Tapi gue nggak punya kayak, aku ingin menjadi sutradara. Gak ada gue. Komedian terkenal gitu nggak pernah ada. Gue pengen punya usaha nanti yang digandrungi, nggak pernah ada. Nggak pernah ada. Itu nggak pernah ada. Mungkin itu nggak pernah ada. Thank you. Kayaknya tadi lu bicara fear. Oke. Fear akan ngekat lu untuk bergerak. Percaya, unrealistic expectation itu juga akan membunuh lu. Enggak ini. Kalau lu mau baca ke stoik, sebetulnya cuma sedikit yang dalam ruang kendali kita. Kalau lu bisa master apa aja yang bisa lu kendaliin dan lepas lainnya, menurut gue lu akan di hidup yang sangat baik sih. Karena stres ngomongin perasaan partner bisnis lah, gimana ngaturnya kita, nggak bisa itu. Jadi apa yang bisa lo kerjain ya, yang gue tahu waktu itu adalah to write a better joke, that's it. Terakhir men, Ya. Ada nggak dari obrolan ini, kan lu juga udah dapat nih, udah dapat gambaran tema obrolannya, kan tema pertanyaannya. Ada nggak hal lain yang menurut lo penting untuk lo sampaikan, tapi mungkin belum tersampaikan karena kita semua belum ada yang nanya? Gue tuh takutnya lo bikin merevisi hidup nih, jangan-jangan hidupnya nggak ada yang perlu direvisi. Aku mana gue tahu kan mereka yang daftar. Iya, gue tadi udah siap kayak datang. Mungkin 40 kepentok ini seru juga lah kita ini. Apa ini? Tadi siapa yang psikologi? Lu psikologi ya? Jadi kalau masa lalu lu tarik ke hari ini itu adalah trauma. Tapi masa depan lu tarik ke hari ini itu namanya adalah anxious. Jadi gimana caranya lu gak narik dua benda itu. Dan lakuin apa yang bisa lu lakuin aja gitu.
Itu anxious and trauma itu adalah gateway semua penyakit mental itu, percaya sama gue. Sedikit banget. Enggak, kayaknya semati-matinya gue nggak pernah separah yang gue bayangkan. Otak gue pasti selalu lebih parah. Dan itu yang bahaya. Either dia jadi parah banget atau kayak sok melambung tinggi. Mungkin itu aja kali yang bisa gue sampein. Minum dulu Pak. Ya batuk ya. Dan sekali lagi, men, thank you so much. Sama-sama Ali. Sudah datang sini, sekali tepuk tangan dong buat Adri dong. Terima kasih.